Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata wa'iddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, di tahun baru 1447 Hijriah kita bahas buku baru yang dibahas bulan yang lalu dianggap tamat ya, walaupun tidak tamat bahasannya. Tapi kalau yang ini mah kita hancak ya, beberapa kali pertemuan. Dan ini cukup panjang, urusan perempuan yang kita bahas 132 halaman. Ya pokoknya dibahasnya sampai bosan saya aja ya, membahasnya. Nanti kalau saya bosan diganti lagi bukunya. Yaitu perempuan dalam timbangan syariah, ibadah, akhlak, dan hak tetangga. Ini kajian hadis. Seperti biasa saya mengkaji hadis. Dan ini adalah daftar isinya, bisa dilihat ya, dari mulai tamhid sampai kesimpulan. Dan abstraksinya, kajian ini mengkaji sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi sahabatnya adalah Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah, yang paling banyak meriwayatkan hadis mengenai dua perempuan. Ringkasannya dulu supaya kita tergambar yang akan kita bahas, mengenai dua perempuan dengan kondisi ibadah dan perilaku sosial yang berbeda. Hadis tersebut menjadi pijakan penting dalam menilai hubungan antara ibadah ritual dan akhlak sosial, terutama dalam konteks hak-hak tetangga atau hukukul jar, dan etika perempuan dalam masyarakat dengan pendekatan interdisipliner. Jadi pendekatannya dari berbagai ilmu yang sumbernya pendekatan berbagai ilmu. Ada sebuah buku Aneka Pendekatan Memahami Agama. Itu ada sebuah buku Aneka Pendekatan Memahami Agama. Dan di situ interdisipliner. Yakni mulai dari kritik matan, kemudian syarah hadis, dan analisis sosial gender, urusan perempuan, yang berbasis pada tak 11. Ini tetap rumusan yang saya bahas hadis itu tak 11. Kalau tafsir tak 9 taknya. Penelitian ini menemukan bahwa kesalehan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh kuantitas ibadah, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas akhlak dalam kehidupan sosial. Kan banyak ya di kalangan kita, nu soleh teh eta, anu sering umroh tiap tahun, nu soleh teh kan, atau anu saum rajin Senin Kamis, itu yang dianggap soleh. Lebih kepada ritual di kita. Nah, perempuan yang banyak ibadah namun menyakiti tetangganya dikabarkan oleh hadis ini masuk neraka katanya. Sedangkan perempuan yang sedikit ibadah, hanya yang wajib-wajib saja, namun menjaga hubungan sosial dengan baik, justru dijanjikan surga. Tuh kata hadis. Temuan ini memperkuat pentingnya paradigma kesehatan sosial propetik yang berbasis pada empati, tanggung jawab sosial, dan etika lisan
serta memberikan kontribusi penting bagi konstruksi ulang pemahaman kesalehan perempuan muslim dalam masyarakat kontemporer. Di kajiannya kontemporer juga, jadi ada pendekatan historis, ada pendekatan analisis, ada pendekatan tekstual, ada pendekatan kontekstual. Kan kata kuncinya hadis, akhlak sosial, kesalehan, tetangga, perempuan, etika, dan tatbik. Sekarang mulai dari pendahuluan atau tamhid, bukan tahmid ya, tamhid. Kalau tahmid mah memuji Allah, kalau tamhid mah pendahuluan atau muqaddimah. Tamhid. Di tengah dinamika peradaban modern yang serat dengan simbolisme, pertunjukan kesalehan seringkali teredukasi menjadi performa ibadah personal yang ditampilkan secara visual dan ritualistik. Namun realitas sosial memperlihatkan bahwa tingginya intensitas ibadah seseorang itu tidak selalu selaras dengan kualitas hubungan sosial dan moralnya. Jadi ada yang akhlak kepada Allahnya baik, hebat, dekat, tapi jeung tetangganya kurang. Ada juga yang dengan tetangganya bagus, tapi ritualnya kurang. Nah, dalam konteks ini, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau wafat tahun 57. Qala rajulun, kata Abu Hurairah, seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna fulana, sesungguhnya perempuan, fulana kalau laki-laki fulan, kalau perempuan pulana. Sungguhnya muncul kurang si anu, si perempuan tidak disebut namanya. Soalnya ini kan mengisahkan, bisa juga bermakna banyak nu dicaritakeunna, bukan dia saja. Tapi kan ini juga supaya netral, supaya objektif nanyanya. Ya Rasulullah, inna fulana, ini yang nanya laki-laki, rajulun. Jadi seorang laki-laki bertanya kepada Rasul tentang perempuan. Inna fulana, seorang perempuan, yudkaru populer. Yudkaru tekpan didikir ya. Ya, di populer, diramekeun. Ear sajagat guyur salembur. Yudkar guyur salembur ear sajagat. Min kasroti sholatiha, karena banyak sholatnya, rajin pisan sholatnya. Wasyamiha, banyak saumnya, saum mungkin Senin Kamis bulanan segala macam. Wasodakotiha, sodakohnya juga banyak. Goiro annaha, tapi dia itu tuaddi jironaha, menyakiti tetangga. Bilisaniha, dengan lisannya, ngomongna pika sebeleun batur, pika nyerieun batur ngomongna teh. Jadi sakecapna teh pika nyerieun we, pika nyerieun tetangga. Ai ibadah nama hade gitu. Ari ritual nama bagus. Cuman ucapanna pika nyerieun tetangga. Qala, maka Rasul bersabda, hiya finnar. Tuh calon neraka. Rasul. Qala, seorang laki-laki itu ngomong lagi, ya Rasulullah, wahai Rasul, fa inna fulana, ada seorang wanita yudkaru populer, guyur
min qillati siyamiha saumna teh saeutik nu wajib we wungkul saumna teh wa sadaqatiha sedekahna ge nu wajib we wungkul zakat wungkul wa salatiha salatna wajib wungkul deui wa innaha tasaddaqu dan sedekahnya juga bil aswar minal akid nya sepotong keju akid wala tuaddi jironaha tapi tidak pernah menyakiti tetangga bilisaniha dengan lisannya qala maka Rasul bersabda hiya fil jannah orang itu pi surgaeun calon ahli surga. Kumaha maknanya hadisnya? Ya panjang, 132 halaman enggak kajian lagi. Jadi ini mah can anggeus ini mah baru nerjemah. Jadi hadis ini juga dalam Musnad Ahmad itu nomor 9298. Ini meriwayatkan kritik mendalam terhadap dikotomi palsu antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Hadis ini membahas dua sosok perempuan. Yang pertama aktif dalam sholat, saum, sedekah, namun menyakiti tetangga dengan lisan. Yang kedua ibadahnya sederhana, namun akhlaknya luhur, menjaga lisan dan harmoni sosial. Pesan hadis tersebut secara eksplisit menggugurkan kesalehan simbolik bila tidak disertai dengan etik rasional yang membangun komunitas. Disinilah hadis ini menjadi relevan untuk ditelaah secara lebih mendalam dalam konteks postmodern dan filsafat feminisme Islam. Filsafat feminisme Islam. Ini mah postmodern ya, kan ada modern, ada postmodern. Kalau postmodern makan nganggap nanti semuanya relatif. Tapi kalau hadis ada relatif, ada yang pasti. Dalam tradisi keagamaan Islam, kesalehan seringkali dipresentasikan melalui dimensi ritual, sholat, saum, dan sedekah. Indikator kesalehan personal itu menjadi standar baku dalam mengukur keimanan seorang individu. Terlebih bagi perempuan yang seringkali diposisikan secara simbolik melalui citra ibadah dan kepatuhan domestik. Namun, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Musnad Ahmad ini secara mengejutkan memutarbalikan asumsi yang tadi digambarkan oleh banyak manusia. Nabi menyatakan bahwa seorang perempuan yang rajin sholat, saum, dan sedekah namun menyakiti tetangga dengan lisannya berada itu dikatakan neraka, sedangkan perempuan yang lain sederhana dalam ibadah yang wajib saja justru ahli surga, itu latar belakangnya. Hadis ini mengandung nilai etik yang revolusioner. Ya, merombak persepsi tradisional yang memisahkan kesalehan ritual dari akhlak sosial. Dalam konteks masyarakat patriarkal dan modern sekalipun, proforma ibadah sering menjadi alat ukur. Jadi, yang jadi alat ukur itu ibadah ritual. Bahkan alat ukur tunggal perempuan yang solihah. Dengan pendekatan filsafat feminis Islam, hadis ini dapat dibaca sebagai afirmasi terhadap nilai perempuan yang tidak semata diukur dari ibadah, melainkan dari kontribusinya dalam ruang sosial, yakni bagaimana ia menjaga lisan dan membina hubungan harmonis dengan komunitas.
Jadi pendekatan postmodern di sisi lain menantang narasi besar yang memonopoli makna agama. Postmodern merayakan keberagaman makna dan otoritas moral, serta membuka ruang interpretasi baru terhadap teks agama. Dalam pendekatan hadis ini tentang perempuan dan tentangnya menjadi refleksi spiritual yang tidak dapat disandarkan hanya pada tampilan luar ritualisme, tetapi pada nilai-nilai etis dan sosial yang membumi. Dengan menggabungkan pendekatan hadis ditinjau dari filsafat feminis Islam dan postmodern, penelitian ini bertujuan menggali ulang makna kesalehan perempuan dalam Islam yang tidak hanya personal dan vertikal tapi juga horizontal. Ini rumusannya, bagaimana kedudukan amal ibadah seperti sholat, saum, dan sedekah dalam pandangan syariat jika tidak diiringi dengan akhlak kepada sesama. Tuh yang perlu kita jawab. Kemudian yang kedua, apa makna dan pesan moral dari hadis tentang dua perempuan tersebut dalam konteks hubungan antara ibadah ritual dan sosial. Kemudian bagaimana perspektif syariah Islam menilai perempuan sebagai pelaku aktif dalam masalah ibadah, interaksi sosial berdasar hadis. Kemudian apa relevansi hadis ini terhadap pemahaman hak-hak tetangga atau istilahnya hukukul jar dalam kehidupan sosial muslimah kontemporer. Apa kontribusi terhadap pemahaman baru tentang kesalehan yang berbasis etika sosial dalam ruang perempuan? Maka tujuannya ya sesuai dengan rumusan masalah. Sekarang timbul pertanyaan, apa manfaat penelitian hadis ini? Tentu saja ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Manfaat teoritisnya menyumbang pada pengembangan kajian hadis tematik dengan pendekatan interdisipliner berbasis tak 11. Jadi basisnya tak 11. Kita sudah kenal nih, tak 11 dalam berbagai buku saya yang diterbitkan. Dan tentang tak 11 ini sudah ada di jurnal ya. Jurnal, nama jurnalnya Al-Isnad. Nah, itu penulisnya dua, saya dengan Ibu Ulpah. Kenapa Ibu Ulpah nomor hiji? Nah, padahal saya yang nyusun, pan saya mah nggak mau bayar. jadi ka jurnalnya biar yang bayar, yang bayar kan Ibu Ulpah. Kenapa yang bayar Ibu Ulpah bukan Pak Saipudin? Kedua kahiji nama duitna keur mayar jurnal. Kedua teu diganti. Kalau saya makan ngirim jurnal bayar kan teu diganti. Tapi karena apa? Karena bukan dosen tetap. Sudah dosen luar biasa. Yang asalnya dosen biasa di luar, sekarang jadi dosen luar biasa. Kalau dosen luar biasa mah itu dibayar. Tapi kalau dosen tetap ngirim jurnal, berapa diganti oleh Unisba. Nah itu taktik ya, taktik ekonomi. Taktik ekonomi. Jadi tapi lamun kana jurnal kudu bayar wae mah Pak, aduh, keur menyetak buku kira bayar deh nganyuk heula. Bagaimana ya pokoknya mah kita taktik dan ekonomi. Sama buku juga, kalau saya menerbitkan buku kalau dosen tetap nomor 1 itu diajukan ke Unisba dibayar tuh 2 juta. Tapi kalau karena saya mah bukan dosen tetap itu dibayar ke Unisba. Tapi buku mah ulaheun ke Pun Bojo entong Pak, cenah buku mah tetepe Bapak nomor 1-nya. Ulaheun ku Pun Bojo. Entong cenah Bapak we tetep. Tapi nomor 2 nomor 3 mah dosen-dosen tetap. Tapi itu dibayar gitu.
Buku yang baru terbit bulan ini itu Percikan Mutiara Al-Fatihah. Percikan Mutiara Al-Fatihah sudah terbit di Jogja. Selain Permata Hadis Nikah dan Muamalah, itu bulan yang lalu. Jadi sanes di Bandung terbitnya di Jogja. Kenapa? Ya itu yang kaitan udayakeun gitu. Jadi manfaat teoritis itu menyumbang pada pengembangan kajian hadis tematik dengan pendekatan interdisipliner berbasis tak 11. Itu manfaatnya. Kemudian B, memberikan landasan teoritis baru dalam memahami spiritualitas perempuan dalam Islam. Jadi ini rumusan tak 11 itu bisa jadi rumusan dari pedoman para peneliti karena sudah ada di jurnal, jadi bisa dijadikan dasar oleh mereka. Kemudian manfaat praktis itu menjadi rujukan bagi pendidik. Kemudian aktivitas perempuan seperti ibu-ibu yang hadir sekarang itu bisa jadi rujukan. Dan praktisi keislaman dalam membangun narasi kesalehan yang lebih etis. Ini kan ada aktivis perempuan ini Bu Nanang ya. FK. Nah, itu FK itu kan perempuan. Itu perlu dibahas bab perempuan. Tapi FK tos lami teu ngundang abdi kata. FK mah tos sabaraha tahun. Aya 5 di tahun 2017 FK teh ngundang abdi teh. 2017 ayeuna 2025 tos 8 tahunan geus teu wauheun deui FK. Tapi ya lumayan di Riung Bandungnya saya cuman di Muhajirin. Tapi kalau di Baitur Rahim ibu-ibunya, jadi majelis taklim ibu-ibu Muhajirin. Dan Al-Khairat, tapi bukan masjidnya, ibu-ibu. Dan ini juga dibahas di Al-Khairat ya, sekalian. Jadi satu kali nyusun dua tempat, ada yang sama kadang-kadang. Manfaat praktis tuh menjadi rujukan bagi pendidik aktivitas perempuan dan praktisi keislaman dalam membangun narasi kesalehan yang lebih etis dan sosial. Kemudian B, mendorong reinterpretasi nilai perempuan, jadi tafsir ulang, interpretasi dalam masyarakat muslim yang lebih adil dan proporsional. Baik, T kedua. Jadi tak kedua ya. Tak pertama tadi tamhid, tak kedua tausik. Teks hadisnya Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambali Asy-Syaibani. Jadi namanya Imam Ahmad teh disebut Abu Abdillah karena punya anak namanya Abdullah. Maka Imam Ahmad suka disebut Abu Abdillah. Bapaknya Muhammad. Jadi Abdullah putra Ahmad, Ahmad putra Muhammad, putra Hambal. Makanya suka disebut Imam Hambali. Imam Hambali. Jadi Imam Ahmad tuh imam keempat ya dalam fikih. Karena yang pertama kan Hanafi yang wafat tahun 150. Yang kedua Maliki. Yang ketiga Syafi'i. Yang keempat Hambali. Imam Ahmad. Jadi kalau Hambali mah Imam Ahmad, kalau Syafi'i mah Muhammad, kalau Maliki mah Malik, kalau Hanafi itu Nu'man. Abu Hanifah Nu'man. Imam Ahmad meriwayatkan
Haddasana Abu Usamah. Abu Usamah berkata, ahbaroni A'mash. A'mash teh matana kurang bagus ya. An Abi Yahya Maula Ja'dah an Abi Hurairah. Qala rajulun ya Rasulullah inna fulanah yudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu anha tu'di jiranaha bilisaniha qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah fa inna fulanah yudkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa inna tasduqu bil aswar minal akid wala tu'di jiranaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Tadi terjemahannya sudah. Latar belakang hadis ini, dalam masyarakat Islam klasik dan modern, peran perempuan itu seringkali ditempatkan dalam ketegangan antara ritual keagamaan dan ekspektasi sosial. Banyak narasi menekankan ibadah ritual perempuan seperti sholat, puasa atau saum dan sedekah sebagai tolak ukur kesalehan. Namun hadis ini dalam Musnad Ahmad justru memberikan pengalihan paradigma bahwa akhlak sosial terutama terhadap tetangga itu menjadi elemen kunci dalam menilai kualitas keimanan seseorang. Jadi seorang yang rajin ibadah tapi menyakiti tetangga, dan seorang yang sederhana ibadah tapi baik. Dalam kedua tokoh ini perempuan menjadi subjek. Jadi perempuan itu bukan objek, ya. Rasul itu dialog dengan Abu Hurairah juga jadi subjek yang pokok gitu ya, perempuan itu. Maka hadis ini bukan hanya kritik terhadap perilaku tapi juga pengukuhan bahwa dimensi sosial dan etik itu menjadi pondasi kesalihan perempuan. Ini memperluas tafsir atas perempuan solihah. Jadi kan bagi laki-laki berbicara yang dicari itu adalah wanita solihah, perempuan solihah. Ini jamnya mana ya? Oh yang ini. Yang itu jam 8. Ini memperluas tafsir dan perempuan solihah. Jadi tidak sebatas domestik atau ibadah mahdoh. Masuknya perspektif modern, postmodern itu menyoroti pentingnya dekonstruksi narasi tunggal. B. Mengangkat suara subjek yang selama ini tersembunyi. Perempuan tersembunyi, membaca ulang teks termasuk teks agama dengan pendekatan kritis dan kontekstual. Dengan pendekatan ini hadis dapat dibaca sebagai tanggapan profetik atas standarisasi spiritual berbasis proforma ritual semata. Dan tentu saja ini hadis ini sangat relevan di era kontemporer, di mana perempuan dari hadis mah memang selama nage relevan, tergantung pembahasannya, ya. Jadi hadis dan Al-Quran itu selalu cocok dengan kontemporer walaupun postmodern. Hanya kalau tidak cocok itu pembahasnya, pemberi interpretasinya yang tidak cocok teh kan. Makanya kan kenapa bermunculan sekarang tokoh wanita memberontak ya. Kalau saya melihatnya memberontak pemikiran itu. Seperti Aminah Daud itu. Itu kan ada bukunya Wanita dan Al-Quran, Aminah Daud. Itu saya baca isinya itu memberontak kepada para pengkaji, para penyarah hadis. Yang diberontak oleh dia memang kadang-kadang gitu
kepada hadisnya, menyebut wah imah hadisnya pasti dhaif cenah gitu. Karena tercocok dengan perempuan. Itu seperti Aminah Daud. Makanya di Indonesia mah, di Jakarta mah ditutup itu pandangan Aminah Daud. Beda dengan Fatimah Merinisi orang Maroko, itu mah rada bagus itu untuk pakai kerasin. Nah, saya baca para perempuan memberontak kepada para ahli sarah, ahli hadis, ahli tafsir, itu karena interpretasinya, karena tafsirannya, dan termasuk juga kepada terjemah depan. Itu ada pemberontakan dari kalangan wanita. Jadi kan salah satu kajiannya, kenapa cenah nu didoakeun teh wanita solehah hungkul, untuk didoakeun laki-laki soleh. Apa buktinya? Itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, anugerahkan kepada kami min azwajina. Dalam terjemahan Departemen Agama kan istri-istri kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri kami yang qurrata a'yun, yang bagus, yang soleh. Hari wanita ente itu kan berontak itu para ibu itu. Sebetulnya apa yang diberontak itu bukan Qur'annya yang salah. Karena Quran min ajwajina, ajwaj teh diterjemahkan ku penerjemah istri. Padahal ajwaj itu bukan hanya istri. Kalau dia istri yang berdoa, ya suami. Ajwaj itu artinya. Karena di dalam ayat yang lain, zaujan ghairah itu suami. Jadi itu interpretasi sebetulnya yang menyempitkan kita, yang membatasi, sehingga akhirnya ada gerakan di kaum wanita untuk kembalikan kepada tarjamah harfiah asli. Makanya di tak 11 ini, kalau tafsir saya tak 9, tak 11 ini ada tarjamah ada tarjamah mufradat. Itu pendekatan kebahasaan. Quran juga sama. Kalau saya membahas tafsir 9, kenapa 9 hadis 11? Karena kalau di dalam Quran kan tidak ada tausik dan tidak ada tasih. Kalau hadis mah ada tasih. Tasih itu apakah hadis ini sahih atau tidak? Itu kan hadis. Quran mah teu kudu diselidiki deui sahih atau tidak, ada geus mutawatir. Makanya tidak ada langkah itu kalau pengajian tafsir. Kalau di ibu-ibu RW ini kan ada ibu-ibu Al-Khairat, ada ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahim. Kalau di Al-Khairat saya bahas hadis di Al-Khairat sama dengan Muhajirin. Kalau di Majelis Taklim Baitur Rahim saya bahas tafsir Kalau di Darus Saadah itu kadang tafsir, kadang hadis. Jadi kalau sudah tamat gitu hadis, berapa kali pertemuan, pindah ke tafsir, berapa kali pertemuan juga. Dan kalau sudah tamat, hampir tamat, terbitkan buku. Itu makanya kenapa Pak Saipudin bukunya banyak? Ya karena di situ dikejar tayang, nyusun bukunya dikejar tayang. Jadi makanya bisa cepat gitu ya, bisa banyak. Jadi kalau judul-judul buku saya Bapak
ibu lihat di Google Scholar itu banyak sekali. Nah, itu karena dikejar. Nah, tadi kenapa postmodern itu penting, relevansi sosial dan akademik, jadi sangat relevan di era kontemporer. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, hadis mah selalu relevan. Jadi kalau tidak relevan itu sarahnya. Quran juga begitu, selalu relevan. Kalau tidak relevan itu tafsirnya yang harus disesuaikan. Makanya wajar kalau sekarang di abad ke-20 ini banyak kaum wanita, banyak ibu-ibu yang bergerak ya, mulai dari filsafat feminisme yang sponsornya Morgan. Jadi kenapa dipaksakan gitu hadis ini dikaji dari filsafat feminisme, ya supaya kita bisa menjawab ke orang-orang barat, orang-orang yang kan filsafat feminisme itu kan pencetusnya barat, tapi kita kaji hadis ini gaya barat ya supaya bisa menjawab. Kan kalau di dalam jurnal mah, karena kan jurnal makan dua bahasa ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Pas saya purin mah kebisaan bahasa Inggrisnya mah, tapi kan ada Google Translate sekarang mah. Jadi seluruh buku bisa dialihkan ke bahasa Inggris. Tapi harus tetap dikoreksi ya, karena kadang-kadang nyebut di kita nyebut Gunung Jati jadi Jati Mountain. jadi harus tetap kita teliti Google, karena kadang-kadang diterjemahkan semua gitu ke bahasa Inggris nama juga. Itu mah hanya membantu saja. Jadi kajian ini mengangkat pentingnya etos sosial sebagai indikator utama dalam spiritualisme Islam, khususnya bagi perempuan. Sedangkan konstruksi kesalehan perempuan, dalam konstruksi kesalehan perempuan Muslim, seringkali ibadah ritual menjadi parameter utama. Namun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Musnad Ahmad nomor 9298 itu menunjukkan bahwa Nabi SAW menilai kualitas seorang perempuan tidak hanya dari ibadahnya, tapi juga dari relasi sosial terhadap tetangga. Di sini kan Musnad Ahmadnya dikasih nomor. Saha itu nu kasih nomor, apakah Pak Saipudin ngitung gitu dari nomor hiji sampai 9298? Enggak, itu mah sudah ada nomornya sekarang mah. Itu disponsori Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu dikasih nomor hadis-hadis itu. Jadi bukan hanya ayat sekarang, hadis juga ada nomornya. Dan itu 13 kitab sudah dikasih nomor. Bahkan sekarang itu sudah puluhan kitab hadis dikasih nomor. Tuh rajinnya ya. Kemudian masih tausik, hadis ini membuka ruang untuk meninjau ulang pemahaman terhadap kesalehan perempuan dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial. Pendekatan postmodern yang kritis terhadap narasi tunggal memberi peluang untuk membaca ulang hadis ini. Nah, ini langkahnya 11 ya. Seperti biasa, mulai tamhid, tausik, dan ini sudah biasa. Sekarang kita lihat takhrijnya, tak yang ketiga. Mata rantai sanad. Pertama, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau lahir tahun 164, wafat 241
Hijriah, sekarang 1447. Berapa tahun tuh sekarang? Meriwayatkan hadasana Abu Usama qala ahbaroni al-A'mas an Abi Yahya maula Ja'dah an Abi Hurairah. Jadi Imam Ahmad menerima dari Abu Usama, dari A'mas, dari Abu Yahya, dari Abu Hurairah. Jadi Imam Ahmad nama henteu ketemu jeung Abu Hurairah kan. Yang ketemu Abu Hurairah adalah Abu Yahya. Kemudian Abu Yahya ketemu A'mas. A'mas ketemu Abu Usama. Abu Usama itulah bertemu dengan Ahmad. Kita dari mana taunya hadis ini? Dari Ahmad. Kan geus maot Ahmadna tina bukuna Musnad Ahmad. Itu mata rantai. Dan mata rantai atau sanad itu hanya di dalam Islam. Makanya keasliannya bisa dipertanggungjawabkan Islam karena ada mata rantainya. Kalau di Kristen kan nggak ada mata rantainya. Sekarang kitab mereka itu kan Bible ya. Ada 4 apa? Matius, Yohanes, apa lagi? Ya, Paulus mana? Rasulna Paulus, Matius, Yohanes. Kalau Barnabas mah tuh diakui kun modern. Jadi karena mendekati kebenaran jadi tidak diakui. Nah, kenapa jadi yang mendekati kebenaran tapi tidak diakui? Karena itu mata rantainya terputus. Hari Islam kan tidak terputus. Hadis ini kan Abu Hurairah kan hidup bersama Rasul. Abu Hurairah punya murid Abu Yahya punya murid A'mas Abu Usama Ahmad. Kan tidak terputus itu sanadnya. Kemudian kita tahu dari Ahmad langsung, dari Musnad Ahmad langsung, makanya bisa pertanggungjawabkan. Nah, kenapa Syiah? Sekarang Syiah kan lagi perang dengan Israel. Jadi dibahas Syiah mah sanadnya yang diakui cuma 12. Syiah yang berkembang sekarang. Imam 12. Jadi kalau tidak melalui 12 itu diakui. Itu Syiah. Dan sebetulnya Syiah itu karena hanya dari 12 imam, jadi sedikit hadisnya yang dipakai oleh mereka. Akhirnya banyak pendapat imam yang 12 itu yang dijadikan sumber. Yang dijadikan sumber karena dianggapnya imam 12 teh maksum kata mereka. Kalau kita mah maksum itu kan hanya Rasul. Hanya Rasul saja yang maksum. Jadi kalau sahabat itu udul namanya. Kalau Rasul maksum. Udul itu sahabat itu benar karena apa? Karena kalau sahabat salah itu pasti ditegur oleh Rasul. Rasul itu tidak pernah membiarkan sahabatnya salah. Dia pasti ditegur. Yang kurang lebih kata Ibnu Hajmin 144.000 sahabat. Ini sanad atau mata rantai atau sambung hadis ya. Kemudian Al-Bukhari juga meriwayatkan bukan hanya Ahmad tapi di dalam Al-Mufradat Al-Dabul Mufrad bukan Al-Mufradat. Redaksinya bahwa Abu Yahya bin Abu Hurairah itu menerangkan sami'tu Abu Hurairah ya Rasulullah inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tuaddi jirana bilisaniha faqala Rasulullah SAW la khaira fiha kata Imam Bukhari mah gitu redaksinya.
Kenapa itu tidak Imam Bukhari? Imam Bukhari mah sudah ngabahas hadis lain. Jadi bergiliran supaya apa? Supaya kita sahabatnya dibahas semakin lama semakin kita kenal dengan para sahabat. Faqala Rasulullah la khaira fiha, tidak punya kebaikan. Ya min ahlin nar. Qalu wa fulanah tusolli al maktubah. Makanya saya sebut tadi salatnya hanya yang maktubah saja, yang wajib-wajib saja. Kata sodak bi aswar walatu di ahadan qala ya fil jannah atau min ahlil jannah. Jadi terdapat perbedaan redaksi dengan riwayat Ahmad karena terdapat kalimat la khaira fiha dalam Imam Bukhari mah. Kalau Imam Ahmad tidak ada kalimat itu. Dan riwayat Ahmadnya ini sudah jam 6 kurang 2 menit. Mungkin ada tanggapan dulu sebelum ditutup atau pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri karena sudah jam 6 insya Allah. Riwayat Ahmad kita akan bahas pada Sabtu yang akan datang karena Sabtu pertama juga giliran saya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.